Prabu Anglingdarma adalah nama seorang tokoh legenda dalam tradisi Jawa, yang dianggap sebagai titisan Batara Wisnu. Dalam legenda, Prabu Anglingdarma dilahirkan oleh Pramesti, putri Jayabaya. Sementara Jayabaya merupakan putra Gendrayana, cucu Yudayana dan cicit Parikesit. Silsilahnya jika ditarik sampai ke tokoh Mahabharata, Abhimanyu, ayah Parikesit dan Arjuna, kakek Parikesit. Dia bertahta di kerajaan Malawapati. Kisah ini dapat ditemukan dalam bentuk relief di Candi Jago. Sebagai sebuah cerita, kisah ini dikenal baik dalam kidung maupun serat Anglingdarma. Penentuan kisah relief merupakan tafsiran Thomas M. Hunter, ahli linguistik dan Jawa kuno, berdasarkan naskah yang tak diterbitkan karya Bambang Sutrisno, mantan juru kunci Candi Jago. Tafsiran itu pertama kali diungkapnya lewat seminar pada tahun 1989 yang kemudian dituliskan lewat makalah berjudul The Aridharma Relief of Candi Jago, yang terbit dalam Society and Culture of Southeast Asia, Continuities and Changes pada tahun 2000. Secara keseluruhan, kisah Anglingdarma terdapat dalam 7 panel relief. Kisahnya direlief didahului dengan adegan naga jantan merayu naga betina. Di Candi Jago, relief Anglingdarma bisa ditemukan di kaki candi, tepatnya pada sisi timur laut. Letaknya setelah relief Tantri Kamandaka dan sebelum relief Kunjarakarna. Walaupun demikian, relief Anglingdarma yang dipahat di Candi Jago bukan relief yang dibuat pada masa Singhasari. Mengingat Candi Jago dibangun sebagai pendarmaan bagi Raja Singhasari, Wisnuwardana, relief ini dipahat pada bangunan yang dipugar pada masa Hayam Wuruk. Pada Nagara Kretagama disebutkan Hayam Wuruk melakukan pemugaran terhadap 27 pendarmaan leluhurnya. Candi Jago mengalami perombakan signifikan secara arsitektural. Selain di Candi Jago, masyarakat banyak yang percaya kisah Anglingdarma juga terbaca di relief Candi Mirigambar. Namun banyak ahli yang meragukannya, di antaranya arkeolog Belanda, N.J. Krom dan Knebel. Bagi sebagian orang, legenda ini bukanlah cerita biasa. Beberapa daerah, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, percaya tokoh itu pernah hidup di masa lalu. Diduga makam dan peninggalan Prabu Anglingdarma berada di Desa Baleadi, Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Letaknya di Desa Melawat, Kecamatan Sukolilo. Nama Melawat mirip Malawapati Kerajaan Anglingdarma. 2 km dari sana, di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, diyakini terdapat makam Patih Batik Madrim, tokoh dalam kisah Anglingdarma. Di daerah Bojonegoro juga terdapat situs melawatan di Desa Wotangare Kalitidu, yang dipercaya sebagai petilasan Anglingdarma. Anglingdarma bahkan sempat diwacanakan menjadi ikon kota Bojonegoro, sampai-sampai tulisan di gapura perbatasan berbunyi, "Selamat datang di bumi Anglingdarma." Tim kesebelasan kota itu, Persibo, juga punya julukan Laskar Anglingdarma. Salah satu keistimewaan tokoh ini adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa segala jenis binatang dan juga disebut sebagai keturunan Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Kisah Anglingdarma adalah kisah legenda rakyat. Menurut Dwi Cahyono, arkeolog Universitas Negeri Malang, kisah ini muncul terlebih dahulu dalam tradisi lisan sebelum masa Majapahit. Anglingdarma diduga merupakan keturunan ketujuh dari Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa, kisah Mahabharata dianggap benar-benar terjadi di Pulau Jawa. Dikisahkan bahwa Arjuna berputra Abhimanyu, Abhimanyu berputra Parikesit, Parikesit berputra Yudayana, Yudayana berputra Gendrayana, Gendrayana berputra Jayabaya, Jayabaya memiliki putri bernama Pramesti, dan dari rahim Pramesti inilah lahir seorang putra bernama Prabu Anglingdarma. Semenjak Yudayana putra Parikesit naik tahta, nama kerajaan diganti dari Hastina menjadi Yawastina. Yudayana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada Gendrayana. Pada suatu hari, Gendrayana menghukum adiknya yang bernama Sudarsana karena kesalahpahaman. Batara Narada turun dari kahyangan sebagai utusan Dewata untuk mengadili Gendrayana. Sebagai hukuman, Gendrayana dibuang ke hutan sedangkan Sudarsana dijadikan raja baru oleh Narada. Gendrayana membangun kerajaan baru bernama Mamenang.
Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Jayabaya. Sementara itu, Sudarsana digantikan putranya yang bernama Sariwahana. Sariwahana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada putranya yang bernama Astradarma. Antara Yawastina dan Mamenang terlibat perang saudara berlarut-larut. Atas usaha pertapa kera putih bernama Hanoman yang sudah berusia ratusan tahun, kedua negeri pun berdamai, yaitu melalui perkawinan Astradarma dengan Pramesti, putri Jayabaya. Pada suatu hari Pramesti mimpi bertemu Batara Wisnu yang berkata akan lahir ke dunia melalui rahimnya. Ketika bangun tiba-tiba perutnya telah mengandung. Astradarma marah menuduh Pramesti telah berselingkuh. Ia pun mengusir istrinya itu pulang ke Mamenang. Jayabaya marah melihat keadaan Pramesti yang terlunta-lunta. Ia pun mengutuk negeri Yawastina tenggelam oleh banjir lumpur. Kutukan tersebut menjadi kenyataan. Astradarma pun tewas bersama lenyapnya istana Yawastina. Setelah kematian suaminya, Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama Anglingdarma. Kelahiran bayi titisan Wisnu tersebut bersamaan dengan wafatnya Jayabaya yang mencapai moksa. Tahta Mamenang kemudian diwarisi oleh Jaya Amijaya, saudara Pramesti. Setelah dewasa, Anglingdarma membawa ibunya pindah ke sebuah negeri yang dibangunnya, bernama Malawapati. Di sana ia memerintah dengan bergelar Prabu Anglingdarma, atau Prabu Aji Dharma. Anglingdarma sangat gemar berburu. Pada suatu hari ia menolong seorang gadis bernama Setiawati yang dikejar harimau. Setiawati lalu diantarkannya pulang ke rumah ayahnya, seorang pertapa bernama Resi Maniksutra. Tidak hanya itu, Anglingdarma juga melamar Setiawati sebagai istrinya. Kakak Setiawati yang bernama Batik Madrim telah bersumpah barang siapa ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Maka terjadilah pertandingan yang dimenangkan oleh Anglingdarma. Sejak saat itu, Setiawati menjadi permaisuri Anglingdarma sedangkan Batik Madrim diangkat sebagai Mahapati di kerajaan Malawapati. Pada suatu hari, ketika sedang berburu, Anglingdarma memergoki istri gurunya yang bernama Nagagini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Anglingdarma pun membunuh ular jantan sedangkan Nagagini pulang dalam keadaan terluka. Nagagini kemudian menyusun laporan palsu kepada suaminya, yaitu Nagaraja supaya membalas dendam kepada Anglingdarma. Nagaraja pun menyusup ke dalam istana Malawapati dan menyaksikan Anglingdarma sedang membicarakan perselingkuhan Nagagini kepada Setiawati. Nagaraja pun sadar bahwa istrinya yang salah. Ia pun muncul dan meminta maaf kepada Anglingdarma. Nagaraja mengaku ingin mencapai moksa. Ia kemudian mewariskan ilmu kesaktiannya berupa Aji Gineng kepada Anglingdarma. Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut, Nagaraja pun wafat. Sejak mewarisi ilmu baru, Anglingdarma menjadi paham bahasa binatang. Pernah ia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cecak. Hal itu membuat Setiawati tersinggung. Anglingdarma menolak berterus terang karena terlanjur berjanji akan merahasiakan Aji Gineng. Membuat Setiawati bertambah marah. Setiawati pun memilih Pati Obong, yaitu bunuh diri dalam api untuk mengembalikan harga dirinya. Anglingdarma berjanji lebih baik menemani Setiawati mati, daripada harus membocorkan rahasia ilmunya. Ketika upacara pembakaran diri digelar pada tanggal 14 bulan Purnama, Anglingdarma sempat mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu Anglingdarma sadar kalau keputusannya menemani Setiawati mati adalah keputusan emosional yang justru merugikan rakyat banyak. Maka, ketika Setiawati terjun ke dalam kobaran api, Anglingdarma tidak menyertainya. Perbuatan Anglingdarma yang mengingkari janji sehidup semati dengan Setiawati membuat dirinya harus menjalani hukuman buang sampai batas waktu tertentu sebagai penebus dosa. Kerajaan Malawapati pun dititipkannya kepada Batik Madrim. Dalam perjalanannya, Anglingdarma bertemu 3 orang putri bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Ketiganya jatuh cinta kepada Anglingdarma dan menahannya untuk tidak pergi. Anglingdarma menurut sekaligus curiga karena ketiga putri tersebut suka pergi malam hari secara diam-diam. Anglingdarma menyamar sebagai burung gagak untuk menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri tersebut. Ternyata setiap malam ketiganya berpesta makan daging manusia. Anglingdarma pun berselisih dengan mereka mengenai hal itu. Akhirnya ketiga putri mengutuknya menjadi seekor belibis putih. Belibis putih tersebut terbang sampai ke wilayah kerajaan Bojanagara.
Di sana ia dipelihara seorang pemuda desa bernama Jaka Geduk. Jaka Geduk adalah anak seorang Demang. Sementara itu di desa lain di kerajaan Bojanagara hidup sepasang suami istri bahagia bernama Bermana dan Bermani. Di dekat rumah mereka terdapat sebuah pohon nangka. Di pohon ini tinggal jin yang jatuh cinta kepada Bermani. Suatu hari, ketika Bermana pergi mencari sarang tawon, madu, untuk istrinya, jin pohon nangka berubah wujud menjadi manusia persis seperti Bermana dan menemui Bermani. Bermani tidak menaruh curiga, menerima Bermana palsu sebagaimana menerima Bermana asli. Baru, ketika Bermana asli pulang, terkejutlah mereka. Bermani terkejut, karena suaminya menjadi kembar dua. Sedangkan Bermana asli kaget. Lokok ada orang persis seperti dirinya ada di rumah. Dua orang kembar ini tentu saja bertengkar hebat menyatakan dirinya yang Bermana asli. Sedangkan istrinya jadi bingung untuk memilih mana yang suami asli. Kasus ini menggegerkan kerajaan Bojanegara. Tidak ada seorang pun yang sanggup memecahkan kasus ini. Hingga akhirnya permasalahan dibawa ke hadapan Raja Dharmawangsa. Namun sang raja juga angkat tangan tidak dapat memutuskan dengan bijak. Sang raja pun menyelenggarakan sayembara. Barang siapa dapat memecahkan kasus ini, maka akan diangkat menjadi jaksa kerajaan. Berita sayembara sampai ke telinga Ki Demang dan Jaka Geduk. Atas saran Belibis Putih, Ki Demang mengikuti sayembara. Maka, diadakanlah peradilan umum disaksikan oleh sang Raja Bojanegara dan rakyatnya. Ketika diminta mengaku siapa yang Bermana palsu, tetap saja tidak ada yang mau mengaku. Ki Demang menyatakan dan memerintahkan Bermana yang asli harus bisa masuk ke dalam kendil. Teko zaman dulu terbuat dari tanah. Bagi yang tidak dapat masuk kendil berarti Bermana palsu. Karuan saja Bermana asli. Karena manusia biasa, kesulitan untuk masuk ke dalam kendil. Sedangkan Bermana palsu yang sebenarnya jin dengan mudah berubah menjadi asap dan masuk ke dalam kendil. Begitu seluruh asap jin sudah masuk ke dalam kendil, Ki Demang segera menutup rapat kendil agar jin tidak dapat keluar dan mengumumkan bahwa sebenarnya yang masuk ke dalam kendil adalah jin yang menyaru sebagai Bermana. Atas keberhasilannya itu, Ki Demang diangkat sebagai hakim negara. Sedangkan Belibis Putih diminta sebagai peliharaan Ambarawati, putri Dharmawangsa. Angling Dharma yang telah berwujud Belibis Putih bisa berubah ke wujud manusia pada malam hari saja. Setiap malam ia menemui Ambarawati dalam wujud manusia. Mereka akhirnya menikah tanpa izin orang tua. Dari perkawinan itu Ambarawati pun mengandung. Dharmawangsa heran dan bingung mendapati putrinya mengandung tanpa suami. Kebetulan saat itu muncul seorang pertapa bernama Resi Yogiswara yang mengaku siap menemukan ayah dari janin yang dikandung Ambarawati. Yogiswara kemudian menyerang Belibis Putih peliharaan Ambarawati. Setelah melalui pertarungan seru, Belibis Putih kembali ke wujud Angling Dharma. Sedangkan Yogiswara berubah menjadi Batik Madrim. Kedatangan Batik Madrim adalah untuk menjemput Angling Dharma yang sudah habis masa hukumannya. Angling Dharma kemudian membawa Ambarawati pindah ke Malawapati. Dari perkawinan kedua itu lahir seorang putra bernama Angling Kusuma, yang setelah dewasa menggantikan kakeknya menjadi raja di kerajaan Bojanagara. Demikian kisah biografi Prabu Angling Dharma. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.